Pemuda ini sangat luar biasa. Dengan tongkat sihirnya, dia mampu menggerakkan benda. Seorang pria berkumis seketika tertarik ke sudut ruangan. Pria itu menunjukkannya sebuah telur yang sudah mulai menetas. Makhluk aneh itu dia berikan kepadanya. Kamu pikir dia hanyalah seekor ular bisa? Salah. Dia adalah hewan mistis. Dia punya kekuatan berubah bentuk. Tak hanya itu, masih ada monster kecil yang sedang mencuri emas di dalam bank yang lebih mengerikan. Di dalam perutnya, mungkin bisa memuat seluruh emas yang ada di dunia. Setelah melihatnya, tanpa ragu dia mengangkat kaki monster itu. Terlihat kilauan emas yang tak terhitung jumlahnya. Seperti dewi yang sedang menabur bunga. Semua perhiasan jatuh ke lantai. Namun ketika satpam datang, News menggunakan sihirnya. Dalam sekejap, menarik pria berkumis tadi masuk ke dalam bank. Tetapi pria berkumis yang polos itu tidak tahu. Dia membuat kesalahan yang fatal. Dia membawa koper yang salah. Dia melihat kopernya bergetar. Saat ingin melihat lebih dekat koper itu, tiba-tiba seekor hewan aneh meloncat keluar dari koper. Tak hanya itu, sesuatu yang tak terlihat juga keluar dari koper itu, memecahkan kaca dan kabur. Makhluk aneh lain yang tidak bersahabat semakin banyak. Mereka keluar dari koper itu. Dengan ini, pria berkumis membuat masalah besar. Di sisi lain, dituntun oleh nyamuk mistis, News bersama penyihir lainnya akhirnya menemukan pria berkumis yang sedang diserang oleh monster. News dengan sekuat tenaga memasukkan monster itu ke dalam koper. Tetapi karena News tidak memberikan obat tepat waktu, dia tidak dapat menghapus ingatan pria berkumis. Dia telah melanggar kode etik penyihir. Untuk menahannya pergi, gadis itu menggunakan teleportasi. Dalam sekejap mereka membawa pria berkumis sampai ke rumahnya. Kehadirannya membuat pria berkumis yang tidak pernah melihat sihir membuka matanya lebar-lebar. Karena selain dia melihat ada seorang wanita, ada juga penyihir muda lain yang menawan. Dia juga makan masakan penyihir itu. Dengan mengayunkan tongkat sihirnya dengan lembut, semangkuk roti yang menggiurkan berada tepat di hadapannya. Perlahan mengeluarkan bau yang lezat. Ditambah dengan godaan gadis itu, sangat jelas, hati pria berkumis sudah benar-benar jatuh padanya. Pada saat itu News menemukan ketenangan, karena yang dia cemaskan adalah teman-temannya yang berada di dalam koper misterius. Akhirnya saat bersiap untuk tidur malam, News membuka koper misterius itu. Yang aneh adalah, dia memasukkan dirinya sendiri ke dalam koper. Pergi sendiri, itu mustahil. News menyuruh orang biasa ini, si pria berkumis, mengenal hewan mistis yang belum pernah dia temui. Yang pertama adalah burung mistis yang disebut iblis bebek. Terlihat dari sorot matanya yang bangga, seolah-olah menyambutnya. Selamat datang di dunia sihir. Yang pertama muncul ialah seekor elang raksasa yang dapat menciptakan badai hujan. Selanjutnya sepasang monster tanduk ungu dan anak-anak mereka. Dan masih ada ranting yang tidak pernah pergi darinya. Masihkah ingat dengan ular ini? Benar sekali, ini monster yang diberikan oleh pria berkumis. Telur mereka adalah perak murni. Karena ulah orang serakah, sekarang hanya tersisa sedikit saja. Dengan ini News membawa pria berkumis satu persatu memperlihatkan beberapa hewan berharga aneh yang dia rawat. Di saat itu, sebuah gelembung asap hitam menarik perhatian pria berkumis. News sangat tegang dan menyuruhnya untuk menjauh. Ternyata itu adalah energi kegelapan yang dulu ditangkap oleh para penyihir wanita. Intinya yakni seluruh kemarahan yang menciptakan iblis. Jika itu merasuki tubuhnya, maka akan menjadi bencana. Lanjut, jumlahnya sekarang sudah jelas. Misi selanjutnya adalah menangkap hewan-hewan mistis yang kabur. Langkah pertama, mereka ke kebun binatang mencari badak raksasa. News menarik perhatian monster dengan menuangkan parfum di tangannya, lalu memberikan botolnya ke pria berkumis. Kemudian, News yang sudah memahami monster ini, dengan trik spesialnya, dia berhasil menarik perhatian monster itu. Tapi saat monster ini akan dimasukkan ke dalam koper, sebuah batu jatuh di atas kepala pria berkumis. Botol di tangannya terbuka, baunya menyebar ke segala arah. Monster yang sedang dieksekusi mencium baunya, menghadap ke arah pria itu, dan berlari ke arahnya. Monster yang sedang dieksekusi berlari ke arah pria berkumis, menjelaskan perilaku monster ini terhadap bau itu,
yakni karena dia sangat menyukainya. Tapi karena kaki dan tangan pria itu pendek, dengan cepat pria itu memanjat pohon. Tapi monster ini ternyata tidak menyerah. Dia menggunakan kula ajaibnya, menyeruduk pohon. Kemudian dengan kepolosannya, dia menunggu hingga parfumnya jatuh dari pohon. Untungnya tidak jauh dari situ ada danau beku. Monster itu terpeleset hingga sangat jauh. Di saat genting, News datang dengan membawa kopernya. Di detik-detik terakhir, dia berhasil menangkap monster itu, memasukkannya ke dalam koper. Apakah sudah lega? Belum. Tak disangka, ada penyihir wanita itu. Ketika mereka sedang menyelesaikan misi, dia membawa koper itu ke markas penyihir. News ragu membawa pria itu. Setelah keluar dari koper, dan dia melihat suasana sekitar, dia tahu ada masalah. Tak lama kemudian, seorang petinggi meninggal dengan cara misterius. Tetapi semua orang menganggap semua ini karena monster yang keluar dari koper News. Tetapi dengan matanya sendiri dia tahu, tanda di muka mayat itu sama sekali bukan karena ulah monsternya, melainkan karena ulah energi kegelapan. Tetapi teror itu sudah menghilang berabad-abad. Seluruh penyihir yang ada, semuanya tercengang. Auror dengan cepat ke dalam koper itu, mencari energi kegelapan. Kedua pihak tahu, sebenarnya tidak ada serangan apapun. Tapi Auror membuat keputusannya sendiri. Dengan tuduhan kriminal dunia sihir, dia memutuskan menghukum mati News. Yang paling dramatis, gadis yang dikira penyelamat ini juga dianggap sebagai rekannya. Dia dihukum dengan hukuman yang sama. Ketika mereka sedang dihakimi, ranting di tubuh News diam-diam membuka rantai di tangannya. Dalam kerjasamanya, News dengan cepat mengeluarkan bebek iblis. Dua petugas di dalamnya terperangkap. Tetapi di saat itu tubuh gadis itu telah dikelilingi oleh lahar. Di detik-detik terakhir, setelah disemangati oleh News dan ditarik oleh bebek iblis, dia akhirnya berhasil diselamatkan. Di sisi lain, dengan kemampuan membaca pikiran Queen berhasil selamat. Selanjutnya dia akan membuat pria berkumis lupa ingatan. Keduanya masuk ke dalam kantor pusat, mengambil koper dan tongkat ajaib. Mereka semua bekerja sama, dengan bantuan bebek iblis. Akhirnya terlepas dari penyihir, dan keluar dari markas sihir. Jadi ini sudah aman kan? Mustahil. Mereka akan menghadapi masalah besar, yakni harus menangkap seluruh monster di segala penjuru dunia. Mereka sampai ke bar misterius. Di dalam bar ini, semuanya adalah penjahat, karena di situ merupakan surganya para kriminal. Berbagai macam makhluk aneh memenuhi tempat itu. Dari sebuah sudut yang gelap, seorang peri laki-laki pergi ke tengah kerumunan. Dia adalah orang yang dicari-cari, karena hanya dia bisa membantunya mencari informasi jejak para monster. Tetapi News tidak yakin, karena sangat susah untuk bekerja sama dengannya. Tiba-tiba, peri tua tertarik dengan ranting ajaib di sakunya. Meskipun enggan melakukannya, tetapi demi keselamatan semua orang, dengan terpaksa memberikan ranting itu kepadanya. Lalu, peri tua memandangi ranting di tangannya, dan mulai membicarakan jejak para monster itu. Tanpa disangka, peri tua itu tersenyum. Peri tua yang pendek ini tersenyum karena dia akan mendapat hadiah besar. Dia telah diberitahu tentang mereka oleh petinggi. Dia akan mendapatkan kompensasi jika menjeratnya. Foto pencarian mereka berada di dinding. Orang itu tidak bisa dipercaya. Pria itu langsung meninju peri tua itu. News merunduk ke bawah kursi mengambil ranting miliknya. Mereka pergi secepatnya dan berhasil lolos tanpa menunda-nunda. Dengan petunjuk yang diberikan peri tadi, mereka menemukan makhluk tidak terlihat yang dapat meramalkan masa depan. Monyet peramal yang tadinya licik setelah melihat News, dia sama sekali tidak kabur. Dia justru membawanya masuk ke dalam ruangan. Ternyata monyet peramal ini selalu pergi mengumpulkan gula untuk memberi makan kedua ularnya. Bertemu kembali dengan ular raksasa ini juga merupakan masalah terbesar News. Dan tiba-tiba, mata monyet peramal bersinar dan membesar. Dia meramalkan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Ternyata, Queen tidak sengaja menendang sebuah bel. Suara bel itu membuat kedua ekor ular itu takut. Kemudian berubah menjadi liar. Badannya yang besar menghancurkan seisi ruangan. Ini sangat tidak baik.
Di saat genting, mereka mengikuti petunjuk yang diberi News. Pertama-tama tangkap seekor kecoa, lalu cari satu teko teh. Ketika tangan pria berkumis memegang kecoa, gerak-geriknya terfokus ke matanya yang sedang kelaparan. Pria itu menarik nafas sambil gemetaran. Kemudian kecoa itu dilemparkan ke arah teko teh itu. Ternyata trik ini mampu menarik perhatiannya. Ketika kecoa telah masuk ke dalam teko, ular raksasa itu membuka mulutnya, terbang dan masuk ke dalam teko itu. Ternyata ular ini memiliki kemampuan untuk mengecilkan tubuh. Mereka berhasil menangkap ular kembali itu. Dengan begini, jika mereka bekerja sama, semua monster akhirnya dapat ditangkap kembali. Setelah berpergian lama, para monster pun tahu bahwa ada sebuah rumah yang sangat penting bagi mereka. Apakah filmnya sudah berakhir sampai sini? Belum. Ketika mereka bekerja sama menangkap monster, Auror dari dunia sihir menemukan energi kegelapan yang asli. Ternyata semua ini adalah konspirasi yang dibuatnya. Dia ingin menggunakan energi kegelapan untuk membuat peperangan antara manusia dan penyihir, sehingga peradaban sihir muncul kembali. Tak disangka, energi kegelapan kabur dari pengawasan Auror. Dengan kekuatannya, dia mulai menghancurkan kota. Saat itu News sedang berada di atap. Setelah melihatnya, dia tidak bisa diam saja. Dia menitipkan kopernya ke teman-temannya, sendirian pergi melawan energi kegelapan itu dan mencoba mempengaruhinya, sehingga dia dapat terpisah dari orang-orang. Tetapi saat News berhasil memisahkannya, tiba-tiba Auror muncul, kemudian mendorong News dan mulai menyerangnya. Tapi setelah melihat sorot matanya, energi kegelapan kabur kembali. Dia tidak bisa menahan ketakutan dan kemarahannya, sehingga dikuasai energi itu. Para petinggi tiba-tiba datang. Mereka bekerja sama menghancurkan energi kegelapan. Serpihan yang tak terhitung jumlahnya tersebar di udara. Rencana Auror gagal, sehingga dia terpaksa kembali wujud aslinya. Tetapi masalah selanjutnya, bagaimana cara mereka menghapus ingatan orang-orang? News dari dalam koper mengeluarkan elang raksasanya. Dia membawakannya sebotol ramuan penghapus ingatan. Dia terbang ke atas langit, lalu menciptakan hujan badai. Seketika hujan yang bercampur dengan ramuan itu turun. Semua ingatan orang terhapus olehnya. Meskipun kerjasama mereka sangat bagus, tapi peraturan tetaplah peraturan. Dengan berat hati pria berkumis itu perlahan berjalan keluar. Semua kenangan indahnya akan terhapus hingga film ini berakhir. Coba pikir kembali, terkadang di kehidupan kita, beberapa pemikiran-pemikiran aneh, kita terbiasa mengenalnya dengan nama inspirasi. Siapa yang bisa menjamin dia bukanlah kita di masa lalu, yang telah menghapus segala jejak fantasi. Ini film fantasi terbaik, Fantastic Beasts and Where to Find Them. Semoga kalian menyukainya. Yang saya butuhkan, klik layar Anda 2 kali. Cerita sudah berakhir sampai di sini. Saatnya kita berpisah. Jangan lupa klik like-nya.